Selain protokol kesehatan yang sudah mungkin menjadi budaya baru bagi kita semua, seperti mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya, kita juga semua telah divaksin, bahkan banyak yang sudah divaksin 2 kali. Kemudian juga kita sudah mulai sering menggunakan Peduli Lindungi untuk men-tracing keberadaan populasi. Maka ahli tata udara dunia seperti ASHRAE maupun beberapa institusi lainnya seperti CDC Amerika, EVA Amerika, maupun para ahli lainnya di berbelahan dunia, yang dapat kita lakukan untuk menambah sebagai strategi mitigasi kita untuk mengurangi kemungkinan kita tertular dan juga menjadi penyebaran di masa pandemi ini adalah: pertama, ventilasi; kedua, filtrasi; ketiga, eliminasi. Jadi, ventilasi, filtrasi, dan eliminasi. Apa yang dimaksud dengan ventilasi? Kenapa ventilasi menjadi begitu penting, terlebih-lebih di masa pandemi ini? Ventilasi adalah masuknya udara segar dari luar ke dalam ruangan, kemudian mendorong udara yang ada di dalam ruangan keluar, sehingga terjadi pertukaran udara. Itu yang dimaksud dengan ventilasi. Ventilasi yang baik akan membuat ruangan tersebut aman karena secara alamiah dapat mendilusi patogen, virus, dan lain sebagainya, membuat tidak mudah untuk tersebar. Ventilasi memegang peranan penting. Apa yang harus kita lakukan dalam ruangan tertutup khususnya? Kalau di luar, maka ventilasi itu sangat baik, sehingga risiko terjadi penularan sangat rendah. Tetapi di dalam ruangan lain, maka kita perlu memberikan perhatian yang lebih ataupun yang khusus kepada ventilasi. Bagaimana kita dapat mengetahui apakah ventilasi dalam ruangan itu baik, cukup, atau tidak? Secara kasat mata tentu sangat tidak mudah, tetapi dengan teknologi kita dapat dibantu. Sekarang banyak tersedia CO2 monitor ataupun alat ukur CO2. Dari CO2 kita dapat mengetahui apakah kandungan CO2 di dalam ruangan tersebut tinggi atau tidak, karena itu merupakan gambaran apakah ventilasi baik atau tidak. Seperti kita ketahui, 800 ppm merupakan indikator yang sehat. Di atas 800 sampai 1200 itu membuat kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana kita dapat memperbaiki ventilasi dalam ruangan? Ada beberapa hal. Pertama, secara alamiah dengan membuka jendela. Tetapi tentu di gedung-gedung tidak mudah bagi kita untuk membuka jendela, karena umumnya gedung tidak ada lagi jendela yang dapat dibuka. Maka mechanical ventilasi yang sudah disediakan oleh tata udara, sistem tata udara di dalam gedung membuat fresh air ataupun udara segar dari luar dapat dimasukkan sehingga bisa diperoleh ventilasi yang baik. Jadi ventilasi merupakan bahagian yang sangat penting di masa-masa saat ini dalam pencegahan penularan. Tetapi selain ventilasi, ada beberapa parameter lainnya seperti suhu, kelembaban, partikel, NO2 yang mempengaruhi terhadap pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, maka ada lagi alat yang dapat membantu kita yang namanya adalah Indoor Air Quality Monitoring, seperti yang
ada di kantor kita, bahkan sudah ada beberapa customer yang memakainya. Indoor air quality monitoring dapat mengukur, memonitor 9 parameter seperti suhu, kelembaban, CO2, partikel, NO2, dan lain sebagainya. Dengan memonitor 9 atau mungkin bahkan yang 13 parameter, maka kita bisa mengetahui apakah ruangan kita itu baik, sehat, beresiko rendah, atau tinggi dengan alat ukur tersebut. Jadi yang pertama adalah ventilasi. Pastikan kita berada di dalam ruangan, di dalam gedung yang memiliki ventilasi yang baik. Kita tentu berharap kepada pemerintah karena kualitas udara di dalam ruangan belum diatur. Kalau di luar ruangan, outdoor sudah diatur, sudah ada regulasinya. Maka kita berharap dalam waktu tidak lama, pemerintah juga akan mengatur kualitas udara di dalam ruangan. Karena masa-masa sekarang, di masa modern ini, lebih banyak waktu kita itu berada di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Selain itu, polusi di dalam ruangan lebih besar daripada di luar ruangan ataupun di outdoor. Dan yang ketiga lagi adalah karena COVID is airborne. Maksudnya COVID menular melalui udara, maka kita harus semakin memperhatikan kualitas udara di dalam ruangan. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah filtrasi. Menyaring udara sehingga udara di mana kita berada itu bersih. Filtrasi penyaringan udara dapat dilakukan di ducting system kalau dalam gedung atau di HVAC system. Yang kedua dapat dilakukan di dalam ruangan atau biasa juga disebut dengan in-room air cleaning ataupun portable air cleaner. HEPA merupakan filter yang sangat baik karena dapat menyaring tidak hanya partikel halus, debu, polen ataupun serbuk bunga, tetapi juga virus termasuk COVID-19 ini. Jadi HEPA sudah terbukti dapat dan efektif menyaring udara, membersihkan udara bahkan dari virus sekalipun. Kalau tidak memungkinkan dipasang HEPA filter di sistem ataupun di ducting system, karena kalau HEPA filter dipasang di ducting system tentu akan merubah ataupun mempengaruhi sistem tata udara yang sudah ada, karena salah satu efeknya adalah dia akan menurunkan tekanan udara. Maka solusi yang dapat kita pakai adalah dengan memasangnya di dalam ruangan menggunakan portable air cleaner. Jadi portable air cleaner adalah pembersih udara menggunakan HEPA yang kita pasang langsung di dalam ruangan. Banyak kelebihannya, selain tidak perlu persiapan khusus ataupun merubah engineering daripada gedung karena tinggal plug and play saja. Kelebihannya yang lain adalah kita dapat membersihkan di mana orang banyak berada yang merupakan sumber penularan itu sendiri. Yang kedua, tidak semua udara yang ada di dalam ruangan dapat dikembalikan ataupun ditarik ke sistem udara untuk disaring di ducting. Ya, akan banyak karena situasi dan kondisi dalam ruangan membuat dia terjebak di dalam ruangan. Maka memasang pembersih udara di dalam ruangan membuat kita dapat membersihkan seluruh ruangan kita, tidak ada yang tertinggal. Jadi itu yang kedua, menggunakan filtrasi, kalau bisa tentu dengan menggunakan filter HEPA. Lalu yang ketiga dengan mengeliminasi. Ya, karena di dalam udara mungkin banyak yang mengandung patogen termasuk virus COVID-19, maka kita bisa mengeliminasinya dengan menggunakan UVC atau ultraviolet type C yang biasa kita katakan UVC. UVC dia akan menghancurkan RNA maupun DNA daripada virus sehingga virus itu mati
atau tidak dapat berkembang. Jadi yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini untuk mencegah penularan COVID-19 dan tidak hanya itu adalah pertama dengan ventilasi. Ventilasi, yang kedua filtrasi, yang ketiga eliminasi.